Yang pertama adalah pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses kimia kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien yang penting dan yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Baik, yang kedua, fungsi utama metabolisme karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menyediakan energi. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa ini kemudian diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan mata uang energi sel. 2. Membangun dan memelihara jaringan tubuh. Karbohidrat berperan penting dalam membentuk dan memelihara berbagai jaringan tubuh seperti otot, tendon, dan organ. 3. Menyimpan energi. Karbohidrat berlebih dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot untuk digunakan sebagai energi di kemudian hari. Yang keempat, membantu pencernaan serat yang merupakan jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat ada 4. Yang pertama, jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana seperti gula dicerna dan diserap lebih cepat daripada karbohidrat kompleks seperti serat. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi sehingga meningkatkan metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, hormon. Hormon seperti insulin dan glukagon berperan penting dalam mengatur metabolisme karbohidrat. Yang keempat, kondisi medis. Kondisi medis tertentu seperti diabetes dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, 4. Jenis karbohidrat berdasarkan unit gula. Yang pertama itu monosakarida. Karbohidrat paling sederhana tidak dapat diuraikan lagi menjadi karbohidrat yang lebih kecil, terdiri dari 1 unit gula dengan rumus kimia CH2O N, di mana N di antara 3 dan 7. Contoh glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Yang kedua, disakarida. Terdiri dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida, dapat diuraikan menjadi 2 monosakarida penyusunnya. Contohnya yaitu seperti sukrosa atau gula meja, laktosa atau gula susu, maltosa atau gula malt. 3. Oligosakarida. Terdiri dari 3 sampai 10 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida, dapat diuraikan menjadi beberapa monosakarida. Contohnya seperti rafinosa atau kacang-kacangan dan staklosa atau ubi jalar. Yang keempat adalah polisakarida. Terdiri dari banyak unit monosakarida lebih dari 10 yang dihubungkan oleh ikatan glikosida, tidak dapat diuraikan menjadi monosakarida secara langsung. Contohnya seperti amilum atau kentang dan nasi, glikogen atau hati dan otot, selulosa atau dinding sel tumbuhan. Yang terakhir adalah proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau disebut pemecahan, adalah proses metabolisme awal yang mengubah 1 molekul glukosa atau gula sederhana menjadi 2 molekul asam piruvat. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP atau adenosin trifosfat dan 2 NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida.
Glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik aerob atau dengan oksigen maupun dengan anaerob. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh yang terutama ditemukan di hati dan di otot. Glikogenesis terjadi ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti setelah makan. Hormon insulin merangsang proses ini. Yang ketiga, glikogenolysis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah rendah, seperti saat berpuasa atau berolahraga. Hormon glukagon merangsang proses ini. Glikogenolisis membantu tubuh mempertahankan kadar gula darah yang stabil. Yang keempat adalah gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi di hati pada saat kadar gula dalam darah rendah. Gluconeogenesis membantu tubuh menyediakan glukosa untuk organ vital seperti otak dan sel darah merah yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi.